Oke, silakan kan tutup poin. Mohon penjelasannya bagaimana ini. Ya, jadi sebenarnya waktu kemarin Akang debat sama Kiai Ajir sama Kiai Faris, itu sebenarnya silaturahimnya baik, semuanya baik, apa-apanya juga baik. Yang menjadi buruk itu adalah penggerakan masa online tidak diketahui hantu-hantu di kolom komentar gitu. Dan penonton-penonton. Jadi kemarin Akang penontonnya banyak itu jangan GR Kang. Itu sebenarnya banyak di antara penonton-penonton itu yang sebenarnya nggak nonton. Sebenarnya hanya datang untuk komen. Udah itu pergi lagi karena disuruh sama orang tertentu, dan itu jumlahnya banyak. Bisa dibilang itu lebih dari sepertiganya itu adalah penonton yang digerakkan, penonton palsu. Sepertiganya itu adalah penonton yang digerakkan, penonton palsu. Penonton yang digerakkan. Iya, penonton yang digerakkan hanya untuk ngomong, wah terima kasih Ustadz Ajir, terima kasih untuk itu. Nah terus yang komen-komennya kayak gitu di like semua, klik yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan mengedukasi suatu video daripada akun YouTube-nya Mas Heri Pras, yang mana beberapa hari yang lalu Mas Heri Pras ya sedang duduk plus ngobrol santuy bersama Guru Gembul yang kita ketahui sama-sama. Jadi teman-teman sekalian, dalam pembahasan ini yang intinya ialah Guru Gembul memberi pengetahuannya kepada Mas Heri Pras tentang seseorang yang telah berusaha untuk menjatuhkan nama baik Mas Heri Pras tersebut, yang mana seperti yang kita ketahui sama-sama, yakni yang sering disebut adalah buzzer. Jadi Guru Gembul bagi tahu bahwasanya mereka itu lihat video-video Mas Heri Pras pas berdialog atau debat bersama Gus Ajir itu ialah mereka hanya ingin mencari kesalahan Mas Heri Pras saja. Kemudian mereka itu pasti dan pastinya adalah suruhan seseorang untuk menjatuhkan nama baik Mas Heri Pras agar banyak orang yang berpihak kepada Gus Ajir tersebut. Nah, inilah tanggapan atau pengetahuan yang telah diketahui oleh Guru Gembul tersebut. Beliau memberitahukan kepada Mas Heri Pras tersebut. Jadi marilah kita lihat videonya dengan sama-sama, dengan fokus, konsentrasi agar tidak ada kesalahpahaman. Lihat sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Formal sekali ini ya. Bagaimana kabar Akang? Baik. Lama kita gak ketemu ya. Sedang sering berolahraga saya. Olahraga apa itu? Ya karena saya sekarang dimarahin terus sama Ade Rai. Oke, silakan kan tutup poin. Mohon penjelasannya bagaimana ini. Ya, jadi sebenarnya waktu kemarin Akang debat sama Kiai Ajir sama Kiai Faris, itu sebenarnya silaturahimnya baik, semuanya baik, apa-apanya juga baik. Yang menjadi buruk itu adalah penggerakan masa online tidak diketahui hantu-hantu di kolom komentar gitu. Dan penonton-penonton. Jadi kemarin Akang penontonnya banyak itu jangan GR Kang. Itu sebenarnya banyak di antara penonton-penonton itu yang sebenarnya nggak nonton. Sebenarnya hanya datang untuk komen. Udah itu pergi lagi karena disuruh sama orang tertentu, dan itu jumlahnya banyak. Bisa dibilang itu lebih dari sepertiganya itu adalah penonton yang digerakkan, penonton palsu. Penonton yang digerakkan. Iya, penonton yang digerakkan hanya untuk ngomong, wah terima kasih Ustadz Ajir, terima kasih untuk itu. Nah terus yang komen-komennya kayak gitu di like semua, klik yang ini dan lain sebagainya. Dan memang kelompok dari sebagian dari kelompok habaib yang biasanya bersengketa itu memang sewa buzzer. Dan saya bisa mendeteksi sampai kelurahan di mana kantor mereka itu berada. Iya. Serius itu? Serius. Karena kita punya alatnya. Jadi gini, di media sosial itu kan misal kalau misalkan saya berdiskusi dengan seseorang, kemudian saya terlihat blunder atau memang blunder, nah itu tuh akan di blow up terus-terusan, berkelanjutan, berkesinambungan terus-terusan yang seperti itu. Tapi giliran ketika saya punya gagasan, punya ide yang diterima oleh masyarakat, nah itu tuh bisa diturunkan. Jadi maksudnya penggiringan opini. Ya, digiring, atau kalau misalkan itu pengaruhnya sudah terlalu besar di masyarakat, maka mereka akan potong videonya. Setelah dipotong videonya direaksi negatif. Nah udah, kan semestinya kalau misalkan ada sesuatu yang negatif ya dialog gitu kan, ini maksudnya bagaimana. Nah itu dipotong, nah jadi negatif. Nah kalau misalkan itu terjadi terus-terusan, itu akan menjatuhkan penonton, karena YouTube itu kan tergantung pada algoritma. Jadi kalau misalkan YouTube-nya sudah mendeteksi orang itu tidak dihiraukan, tidak dilihat sama orang, ya itu juga tidak direkomendasikan kan begitu. Nah jadi mereka itu punya perangkat canggih untuk itu, untuk misalkan gimana caranya menjatuhkan dan menaikkan. Nah termasuk yang Akang itu kemarin, gimana caranya agar kemarin itu kan sebenarnya dialognya relatif seimbang lah, saya katakan relatif seimbang. Nah, dan sebenarnya
relatif juga sehat, walaupun banyak banget cacat logikanya di kedua belah pihak, maaf ya, itu banyak banget cacat logikanya, tetapi gak apa-apa. Yang paling penting itu adalah mereka kemudian ambil yang positif-positif menurut mereka, kemudian dikomentari oleh mereka sendiri dan seterusnya, kemudian yang positif dari akang itu dihilangkan. Nah, itu dimulai dari kolom komentar. Kolom komentarnya itu harus template. Nah, beberapa template yang saya lihat kemarin itu yang sampai 35-37% itu. Terima kasih Pak Kiai Ajir dan seterusnya. Wah, ini gini. Wah, Heri Pras sudah gini. Nah, sebenarnya di antara mereka tuh nggak ada yang nonton, Kang. Hanya pantas ketika saya cek jumlah tayang, jam tayangnya itu sekitar 3-6 menit. Iya, rata-ratanya dari berapa? Dari 2 jam. Dari 2 jam, cuman segitu. Nah, ya karena memang kebanyakan dari mereka itu digerakkan. Nah, jadi ciri dari komen bot itu adalah kita bisa periksa akunnya sebenarnya. Ada akun yang dibuatnya hanya 1 jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya, atau ada yang sudah mati, akunnya udah lama nggak kepake, tiba-tiba bisa aktif hanya untuk komen di situ. Hanya untuk komen di situ dan sebagainya. Dan buzzer yang digerakkan ke akang atau bot yang digerakkan ke akang tuh jauh lebih kecil dibandingkan dengan waktu Pak Deddy Kobisa ngundang Habib Umar. Ini bukan, itu lebih besar tuh ya? Itu jauh lebih besar. Jadi gini, bukan soal kontennya bagus atau jelek, kontennya bagus. Pak Deddy-nya juga bagus, Habib Umarnya juga bagus, tapi ada pihak lain entah dari mana. Nanti saya sebutkan kelurahannya. Nah, jadi teman-teman, begitulah hasil percakapan mereka. Artinya apa? Sekarang banyak ya oknum-oknum yang mencoba-coba untuk merusakkan nama baik Mas Heri Pras tersebut. Bukan berarti saya di sini itu membela Mas Heri Pras, tidak. Namun daripada itu saya yakin pasti ada juga orang yang ketiga yang mana ingin menghancurkan agama Islam ini, sehingga mereka membuat video-video ataupun foto orang Islam yang opini. Contoh seperti para alim ulama kita, para tokoh-tokoh agama kita, para artis-artis yang beragama Islam, mereka mengedit-edit. Apalagi sekarang udah namanya ada AI ya, diedit. Seolah-olah itu yang betul-betul seperti mereka, wajahnya persis, bahkan suaranya gerak, membuat suatu pembahasan, membuat fitnah, bercakap seperti ini. Agar apa? Agar menjadi agama Islam ini terpecah belah. Ini bahaya gitu. Nah, inilah dikhawatirkan karena ada orang yang ketiga. Inilah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang di luar daripada agama Islam untuk menghancurkan nama baik agama Islam yang ada di Indonesia. Tapi teman-teman, yang paling saya kesalin ialah ada ya seorang oknum yang ngaku-ngaku Gus, kemudian menjadi habaib, ngaku-ngaku dia memiliki karomah ini itulah, dapat melakukan ini itulah. Jadi seolah-olah mereka itu sangat sakti, sehingga melebihi dari keistimewaan para anbiya dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini saya nggak suka, saya kesel gitu. Ya, oknum yang ngaku menjadi habaib, menjadi gusnya karomah ini tuh, seolah-olah dapat melakukan ini tuh terlalu berlebihan. Kalau pendapat saya itu lebih berpegang teguh kepada pendapat Gus Baha, yang mana beliau mengatakan orang yang memiliki karomah atau dikatakan dia oleh Allah, dia akan tawadu dan dia tidak akan mengumbar-ngumbarkan ke depan semua orang, apalagi di depan media yang penuh fitnah ini. Bahkan dia seolah-olah tidak memiliki apa-apa. Semua ini diserahkan kepada Allah Ta'ala. Inilah orang yang namanya katakan wali Allah, memiliki karomah. Saya berpegang teguh dengan Gus Baha. Ini pendapat daripada Gus Baha tersebut. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, jika Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Nah, jadi teman-teman sekalian, dan yang paling buat saya kesel ialah orang itu ngaku cucu Nabi, ya, dia ngaku zuriat, silsilahnya sampai baginda Rasulullah SAW. Tapi akhlaknya jauh dari ajaran Nabi, bahkan cakapnya pun jauh daripada ajaran Nabi. Ini namanya merusak nama baik Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Buktikan dong kalau emang antum itu adalah zuriatnya Nabi, ya, keturunan Nabi. Buktikan akhlaknya, adabnya, cara berperilaku ngomongnya. Jangan sok keras-keras tapi nggak menentu. Ada kita lihat sama-sama seperti itu video. Cuman saya tidak mau menampilkannya. Barakallahu fikum.